Welcome to Temple of Heaven. Di belakang saya sudah ada Great Wall alias tembok besar Cina. Tembok besar Cina pemirsa. Nah, dari bawah ke atas ada berapa anak tangga saya tidak tahu jumlahnya. Shanghai disebut juga sebagai Hong Kong kecil, bahkan disebut juga sebagai Singapurnya Cina. Kalau kita pergi ke tempat ini tidak lengkap rasanya kalau tanpa belanja. Hai, pemirsa saya seperti senang sekali saya Amal Bastian bisa kembali menemani Anda di hari ini, di mana saya sudah berada di Terminal 2 Juanda Surabaya International Lounge lebih tepatnya. Saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan menuju ke satu negeri di mana itu adalah surganya belanja, surganya jalan-jalan, surganya kebudayaan. Tidak lain tidak bukan adalah Cina. Nanti kita akan menikmati jalan-jalan saya di sana. Sekaligus untuk hari ini saya akan berangkat dari Surabaya, Terminal 2 Juanda. Kemudian kita nanti akan transit sebentar di Singapura. Antara Surabaya, Indonesia menuju ke Singapura butuh waktu sekitar 2-3 jam. Kemudian setelah transit nanti kita akan langsung berangkat dari Singapura menuju ke Beijing. Itu sekitar 5-6 jam untuk perjalanan. Jadi saya sudah mendapatkan paspor, visa dan semuanya sudah komplit. Tinggal berangkat saja. Ikuti perjalanan saya kali ini dan kemana-mana tetap bersama saya. Menikmati semua apa yang saya temukan pada saat saya menikmati liburan dan juga jalan-jalan ini. Jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kita sudah mendarat di bandara di Beijing, China. Tentu saja tadi kita sudah melewati sekitar 5 jam perjalanan di pesawat dan akhirnya 5 jam kemudian kita sampai di sini. Nah, seperti ini perjalanan dari Indonesia, kemudian dari Singapura, kemudian ke Beijing, dan suhu di sini untuk yang bisa dikabarkan di sini ya sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius. Lumayan dingin ya, lebih dingin sedikit daripada di Batu atau di daerah Malang. Namun saya juga sudah merasakan kedinginan. Saya belum bawa jaketnya, nanti kita pakai jaket dulu di luar. Kemudian kita langsung menuju ke hotel. Kita istirahat di sana sebentar. Kemudian kita besok langsung menjelajah dan mengeksplor apa yang ada di negeri Cina kali ini. Ikuti saya terus, jangan kemana-mana ya. Habis itu kita akan ke lapangan Tiananmen sama Forbidden City. Itu yang jauh sekali, hampir 9 km. Jadi saya tergantung kondisi bapakku. Kalau misalnya kita capek, kita mengunjungi itu yang paling penting saja sudah cukup. Kalau tidak capek, kita mengunjungi lebih banyak. Ya. A few moments later. Welcome to Temple of Heaven alias kuil langit. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai kuil langit di sini, ini merupakan salah satu kuil yang memang dikhususkan untuk kaisar ya, dinasti Ming, dinasti-dinasti yang lain untuk beribadah di sini langsung menuju ke langit lebih tepatnya seperti karena pada waktu itu kaisar mengatakan bahwa kaisar adalah anak dari Raja Langit. Di dalam Temple of Heaven kali ini atau di kuil langit kali ini tidak boleh dimasuki oleh perempuan. Jadi hanya sang kaisar yang boleh masuk untuk berdoa. Dan sementara itu kalau Anda bisa melihat bagaimana susunan dari kuil ini ada 3, itu melambangkan 3 area atau 3 dunia. Yang pertama adalah dunia yang ada di bumi, kemudian ada surga dan juga ada neraka. Dan sementara itu kenapa warnanya biru? Warna biru adalah warna dari kerajaan langit. Nanti kita akan melihat bagaimana dalamnya. Dan tentu saja kalau Anda melihat zaman dulu pembangunan dari kuil langit bukan menggunakan semen, bukan menggunakan paku, tapi hanya menggunakan pasang-pasangan seperti biasa dihubungkan satu sama lain. Hanya dengan memasang saja sudah bisa membangun seperti itu. Dan bisa bertahan hingga saat ini. Luar biasa untuk masalah pembangunan atau konstruksi yang ada di kuil langit atau Temple of Heaven kali ini. Nanti saya akan masuk ke dalamnya, saya akan melihat apa saja yang ada di sini karena kita sudah tahu di depan itu juga ada yang namanya undak-undakan atau ada yang namanya tangga, kemudian ada juga teras bagian depannya. Nanti kita akan naik sebentar dan kita akan melihat apa saja yang ada di Temple of Heaven kali ini. Jangan kemana-mana.
berkunjung di sini adalah menikmati bebek cooking. Bebek cooking menjadi penutup untuk malam hari ini. Untuk hari ini pemirsa kita menikmati bebek yang sangat luar biasa. Ini tanpa di mana-mana dan pasti rasanya pun sangat besar sekali. Banyak sekali masyarakat plus banyak juga keluarga-keluarga yang berkumpul menjadi satu, semuanya menikmati bebek cooking dari WJ. Ayo kita saya. Pemirsa, Anda belum pernah pergi ke Cina kalau Anda tidak menikmati dan tidak menginjakkan kaki Anda ke salah satu 7 keajaiban dunia. Apalagi kalau bukan Great Wall alias tembok besar Cina. Sekarang saya telah berada di sini untuk mengeksplor langsung bagaimana di dalamnya, sekaligus ada warning tersendiri yang mengatakan bahwa ada yang meninggal juga pada saat turis-turis datang ke sini. Nah, jangan sampai salah langkah intinya ya. Tapi yang lebih penting lagi, saya sudah ada di sini. Saya menginjak di salah satu area yang dimana sejak kecil kita sudah dinyatakan bahwa salah satunya adalah tembok besar Cina sebagai 7 keajaiban dunia. Yang lebih penting lagi, I'm here. Tembok besar Cina pemirsa. Nah, dari bawah ke atas ada berapa anak tangga saya tidak tahu jumlahnya. Tapi yang pasti dengan 9.000 kilometer untuk panjangnya, ditambah lagi dari menguasai 9 provinsi yang ada di Cina, itu mungkin merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Itu zaman dulu, zaman sekarang apa kabar? Saya lanjutkan lagi perjalanan saya. Shanghai disebut juga sebagai Hong Kong kecil, bahkan disebut juga sebagai Singapurnya Cina. Kalau kita pergi ke tempat ini, tidak lengkap rasanya kalau tanpa belanja. Saya sudah mendapatkan beberapa barang yang ada di beberapa toko dari Nanjing Road kali ini. Tempatnya cukup luas pemirsa, namun yang menjadi perhatian kita bahwa di sini tidak akan ada mobil yang berlalu lalang sebesar ini. Tentu saja hanya untuk bagi pejalan kaki. Sementara untuk sepeda motor listrik hanya ditempatkan di salah satu sudut yang ada di area dari Nanjing Road kali ini. Oke, saya masih kuat dan masih ada sisa-sisa uang untuk berbelanja, menghabiskan liburan saya di sini. Luar biasa. Nanjing Road dari Shanghai, China. Pemirsa, menikmati Sungai Huangpu tidak lengkap rasanya kalau tanpa langsung naik ke kapal. Kita cruising sebentar menggunakan shipping boat ini untuk menikmati makan malam sekaligus berkeliling mengelilingi Sungai Huangpu. Kita akan melihat dan berada di tengah-tengah dari Shanghai Lama dan juga dari Shanghai Baru. Di belakang saya sudah ada Huangpu Shipping Boat. Kita akan naik ke sana, kita juga akan menikmati makan malam sekaligus menikmati keindahan Shanghai di malam hari di atas air dari Sungai Huangpu. Mari.